Satu Bitcoin bisa buat beli mobil mewah, atau bahkan apartemen baru, atau mungkin liburan keliling dunia. Bayangin deh, kalau dulu lu nyimpen banyak Bitcoin, mungkin udah bisa pensiun dini kali ya sekarang. Jadi, FOMO nggak sih? Tapi tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu sama Bitcoin ini. Hai semua, balik lagi sama gue Audrey di Koinvestasi 101 alias panduan pemula. Kali ini kita bakal bahas apa itu Bitcoin dengan cara yang simple, padat, dan juga gampang dicerna, baik buat yang baru kenal kripto maupun yang udah lama di market. So, tonton sampai habis biar nggak salah paham soal Bitcoin. Apa itu Bitcoin? Bayangin, lo tuh bisa kirim uang ke siapa aja, kapan aja, tanpa bank, tanpa izin, dan juga tanpa batasan. Itulah Bitcoin. Bitcoin itu adalah uang digital pertama yang nggak dikontrol sama pemerintah ataupun bank. Semua transaksinya tuh berjalan di blockchain, yaitu buku kas digital yang terbuka buat semua orang dan nggak bisa dimanipulasi. Nah, Bitcoin itu pertama kali diperkenalkan tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Tapi tahu nggak, Bitcoin itu lahir sebagai respon dari krisis finansial 2008, di mana bank-bank besar tuh hampir bangkrut gara-gara kredit macet dan justru diselamatin pakai uang pajak rakyat. Satoshi bahkan ninggalin pesan tersembunyi di blog pertama Bitcoin atau disebut sebagai Genesis Block yang berisi kutipan dari koran The Times tanggal 3 Januari 2009. Isi kutipannya tuh seperti ini. Chancellor on brink of second bailout for banks. Pesan itu jelas kalau misalnya Bitcoin itu diciptakan buat lawan sistem keuangan lama yang dianggap itu nggak adil. Tujuannya bikin sistem keuangan yang lebih transparan tanpa manipulasi bank dan juga pemerintah. Selain itu nggak kayak uang biasa yang bisa dicetak terus-terusan dan bikin inflasi. Justru Bitcoin tuh cuma punya supply terbatas, yaitu 21 juta koin. Makin lama, Bitcoin tuh makin lama langka. Makanya banyak yang disebut sebagai emas digital, bukan cuma buat transaksi aja, tapi juga sebagai lindung nilai aset biar nggak tergerus inflasi. Dengan Bitcoin, lo tuh bisa kirim dan terima uang kapan aja, tanpa batasan, tanpa izin, dan tanpa ribet. Makanya, ini bukan sekedar uang digital, tapi revolusi finansial buat sistem yang lebih adil dan juga transparan. Nah, terus gimana cara kerja Bitcoin? Jadi gini, ketika lo kirim Bitcoin ke seseorang, transaksi lo tuh bakal dikonfirmasi langsung oleh ribuan komputer di seluruh dunia. Proses ini tuh disebut mining, di mana para miner tuh menggunakan kekuatan komputer mereka buat memverifikasi transaksi dan mencatatnya tuh di blockchain. Sebagai imbalannya, mereka tuh bisa dapetin Bitcoin baru. Makanya, mining Bitcoin tuh sering disebut mirip seperti menambang emas digital, karena butuh usaha dan juga sumber daya untuk mendapatkannya. Nah, salah satu hal yang bikin Bitcoin beda dari uang biasanya adalah jumlahnya yang terbatas. Maksimal cuman ada 21 juta Bitcoin yang bisa ditambang, dan setelah itu nggak ada lagi Bitcoin baru yang bisa dibuat. Ini beda banget sama uang kertas yang bisa dicetak terus-menerus sama bank sentral. Makanya, banyak orang yang percaya kalau Bitcoin itu mirip sama emas, karena supply-nya yang terbatas yang bikin harganya tuh cenderung naik dalam jangka panjang. Bitcoin juga lebih transparan dibandingin sistem keuangan tradisional. Setiap transaksi bisa dicek langsung di blockchain, jadi nggak ada yang bisa nyogok bank buat ngehapus jejak transaksi. Selain itu, karena sistemnya desentralisasi, Bitcoin tuh nggak bisa diblokir atau dikontrol sama pemerintah ataupun bank sentral manapun. Bitcoin itu bisa dibilang berharga karena jumlahnya terbatas, gak bisa dimanipulasi, dan bisa dipakai secara global tanpa batasan. Supply Bitcoin tuh cuma 21 juta aja, dan semakin banyak orang yang mau punya, harganya tuh makin naik. Selain itu, Bitcoin tuh bikin lo tuh punya kendali penuh atas uang lo sendiri. Gak ada bank atau pemerintah yang bisa ngebukuin akun Bitcoin lo. Tapi tentu aja, ada resikonya. Harga Bitcoin tuh fluktuatif gila-gilaan, alias bisa naik turun drastis dalam hitungan jam aja. Dan kalau lo tuh lupa private key atau seed phrase wallet lo, ya udah Bitcoin lo tuh hilang gitu aja selamanya. Karena Bitcoin itu digital, banyak banget scammer yang coba nipu orang awam. Jadi, jangan gampang percaya janji manis orang yang nyuruh lo tuh investasi kripto ya. Karena semua kendalinya tuh sebenarnya ada di tangan lo. Jadi, kalau misalnya lo tuh penasaran dan mau mulai investasi kripto, jangan lupa buat research yang mendalam dan pelajarin semuanya dengan benar. Alias, jangan karena FOMO doang ya guys. Jadi gimana? Udah makin kenal kan sama si Bitcoin ini? Bitcoin itu uang digital pertama tanpa perantara yang berjalan di blockchain yang transparan, aman, dan juga punya supply terbatas, dan juga bisa dipakai transaksi global tanpa bank. Banyak yang bilang kalau Bitcoin itu masa depan, tapi ada juga yang percaya kalau ini tuh cuman hype sesaat. Jadi kira-kira Bitcoin tuh bakal bikin lo makin kaya atau makin miskin nih? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe di Koinvestasi, dan follow semua sosial media Koinvestasi lainnya. Karena di Koinvestasi semua bisa kripto. Bye!